Kalau kemudian ada institusi baru, misalnya Badan Gizi, Badan Gizi Nasional, kan sebenarnya yang selalu disampaikan Pak Prabowo banyak sekali anatomi birokrasi kita atau ASN kita itu yang nggak efektif kerjanya, nggak ada kerjanya misalnya. Nah itu ketika ada institusi baru, ya ini harus bisa di shifting ke situ, secara detail begitu. Nah melalui itu memang ada penambahan birokrasi, iya, tapi belum tentu juga ada penambahan SDM, karena ini kan shifting atau otak-atik gantung birokrasi ASN. Oke, itu di satu sisi. Sisi lain dari sisi ini sebutlah ini beban negara atau belanja negara. Kalau kita bicara APBN ini sisi belanja negara, ada cost yang nambah segala macam. Tapi diskursus Pak Prabowo itu juga terkait dengan akselerasi sisi pendapatan negara. Jadi dengan banyaknya ada beberapa penambahan, ada harapan kita bisa mengakselerasi sisi penerimaan negara. Tadi ya yang udah dipecah adalah Badan Penerimaan Negara. Maka dia harus punya petugas yang lebih besar untuk mengakselerasi penerimaan negara lebih besar. Nah, salah satu misalnya program-program hilirisasi itu harus menjadi perhatian dan titik tekan Pak Prabowo. Kenapa? Karena kita sedang memperbesar expenditure belanja. Maka ada PR yang juga akan ditekankan oleh Pak Prabowo ke tim kerjanya itu supaya sisi pendapatan negara atau penerimaan negara ini juga harus diakumulasikan, harus diperbesar supaya bisa mengcover belanjaan negara ini. Itu yang sedang dilakukan Pak Prabowo hari ini. Nah, ketika bisa menutup belanja negara ini kan artinya semakin banyak program. Sebenarnya kan birokrasi yang banyak, yang kementerian yang ditambah atau dipecah itu dalam rangka bisa mengakselerasikan program yang jadi kampanye Pak Prabowo supaya ini bisa dilaksanakan secara khusus gitu, kayak Badan Gizi dan sebagainya, supaya konsentrasinya yang ngurusin itu. Kan banyak juga kementerian-kementerian yang sebenarnya ini adalah program yang penting, namun kemudian nggak hidup. Misalnya ya kebudayaan. Ini gambaran ya, bukan. Misalnya kebudayaan. Saya nanti kita lihat. Saya memberikan gambaran ngelantur aja. Ngelanturnya misalnya kebudayaan. Kalau yang kan kita butuh mengakselerasi. Jadi tetap relevan. Beda sama jadi kita harus mengakselerasi kebudayaan. Misalnya selama ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak menjadi perhatian khusus. Nah, ketika dia jadi kementerian institusi sendiri misalnya, ini lanturan saya ya sekali lagi, itu akan ini bisa akseleratif gitu loh. Jadi apakah setiap keputusan seperti itu ada trade off-nya? Ya pasti. Maksud saya trade off-nya itu ada cost and benefit-nya. Nah, disinilah terus terang pertaruhan Pak Prabowo ingin mengakselerasi program dan agenda pembangunan. Dengan tentu tantangannya, Pak Prabowo selalu bilang ya tantangannya kita itu adalah birokrasi itu sendiri. Karena Pak Prabowo paham betul high expenditure, high corruption. Semakin tinggi belanja negara, maka potensi korupsi itu akan juga tinggi. Nah, oleh sebab itulah sistem pengawasan yang kuat itu dibutuhkan. Karena kan pidato Pak Prabowo berulang-ulang terkait dengan anti korupsi dan sebagainya, itu adalah deklarasi perang dan deklarasi perang terhadap praktek korupsi, dan itu adalah early warning system untuk anggota kabinet nanti gitu.